Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan Tuhan sampai hari ini kepada kita semua berada. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dikuatkan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya, mari saya ajak berdoa, sepakat berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sekeluarga diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Kami percaya setiap hal yang terjadi dalam hidup ini tidak luput dari rencana Tuhan. Mungkin proses ini begitu berat buat kami di hari-hari ini Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan penghiburan, kekuatan bagi setiap kami. Bahkan jalan yang tertutup itu terbuka dengan ketika kami Tuhan mengandalkan Tuhan. Dan firman-Mu menjadi pegangan, pelita bagi tubuh kami, pelita bagi kaki kami, sehingga kegelapan tidak menguasai kami, tetapi terang firman-Mu Tuhan yang menguasai kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan bersama firman Tuhan. Dan kami percaya bajak hati kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini benar-benar mengubahkan hidup kami dan menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kami. Kami diberdekakan dari setiap ikatan-ikatan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Bahkan firman-Nya sendiri menyampaikan di dalam hati saya. Sampaikan tentang hal ini, karena banyak orang masuk dalam 3 jebakan yang ada di dalam dunia ini. Jadi judul yang saya sampaikan hari ini, pagi hari ini adalah 3 jebakan dalam dunia. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yang pertama adalah keinginan daging, dan yang kedua keinginan mata, serta yang ketiga adalah keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Jadi jelas ya, dikatakan bukan berasal dari Bapa. Terus kalau bukan dari Bapa, dari mana? Melainkan dari dunia ini. Dunia hanya menghasilkan 3 hal ini saudara, yaitu keinginan daging, hanya semata-mata untuk keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ingat, kita bukan berasal dari dunia ini. Tujuan kita akhir bukan ada di dunia ini untuk selamanya, tetapi kita berada dalam kerajaan surga, kerajaan kekalan yang dipimpin sendiri oleh Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang dahsyat. Kita akan belajar bersama. Ada 3 hal di sini: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Yang pertama, keinginan daging. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata. Apa saja sih itu perbuatan daging? 1, percabulan. Percabulan ini mungkin tidak cuma berbicara laki dan perempuan. Kita bisa melihat banyak percabulan di sana. Yang kita lihat pun beberapa berita, mungkin kita pikir nggak mungkin terjadi, ternyata akhir-akhir zaman ini terjadi sangat luar biasa sekali, dan iblis menyeret banyak orang masuk ke di sini. Jebakan-jebakan itu banyak sekali saudara. Kita bisa temukan banyak saudara di media sosial, bahkan di banyaklah Tuhan membukakan kita, mencelikan, oh ternyata percabulan ini sangat berbahaya ya. Bukan laki-laki sama perempuan, bahkan sekarang banyak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan dengan binatang ada saudara. Itu bukan cuma tertulis dalam Alkitab, itu kejadian nyata. Memang ada beberapa orang yang melakukannya, dan ini
Saya berdoa setiap kita tidak ada yang mengalami hal ini. Di dalam nama Yesus kami tolak dari hidup kami. Yang kedua adalah kecemaran. Kecemaran tentang perbuatan-perbuatan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu. Hawa nafsunya itu tinggi sekali dan ini berbahaya, jadi liar nafsunya. Padahal Tuhan menciptakan hawa nafsu tujuan baik sebenarnya. Penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala ini ada berhala bukan cuma berbicara tentang berhala yang kelihatan, patung disembah dan sebagainya, enggak saudara. Tetapi hal-hal yang menggeser posisi Tuhan, yang harusnya Tuhan yang didahulukan, yang dinomorsatukan, ini kita tidak saudara. Tetapi sesuatu itu yang menjadi Tuhan atas hidup kita. Mungkin bisa uang, mungkin bisa kedudukan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Jadi hati-hati dengan prioritas dalam kehidupan kita. Pastikan Tuhan yang nomor satu ya dalam hidup kita. Yang kelima adalah tentang sihir. Sihir ini bukan cuma berbicara tentang ilmu yang mempengaruhi orang atau mencelakakan orang ya saudara. Buat saya sihir itu adalah bisa juga strategi yang dipakai untuk mengendalikan orang dengan perkataan supaya orang lain itu sepakat dengan dia, padahal tujuannya jelek gitu. Jadi lebih ke pengaruh ya. Terus kemudian perseteruan ini berarti ada seteru, ada pertentangan di sana, ada pertentangan ya, perseteruan. Jadi adanya itu nggak damai aja dia. Perselisihan ini hampir sama, jadi perselisihan mungkin dalam pendapat. Ini memang dunia kan, ini adalah beberapa keinginan dunia ya. Dunia menghasilkan begini. Kemudian setelah perselisihan dia pasti akan muncul iri hati. Kenapa dia lebih sukses? Padahal aku lebih tekun mencari Tuhan. Kenapa tetanggaku itu tidak mengenal Tuhan? Kenapa dia lebih kaya daripada aku yang melayani Tuhan? Nah, itu roh dunia itu selalu menjebak-jebak kita dengan pemikiran-pemikiran dunia, bahwa segala sesuatu ditimbang dengan yang kelihatan oleh mata kita. Hati-hati, jebakan ini sangat berbahaya sekali. Tanpa sadar kadang-kadang kita udah tergelincir melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia. Kemudian amarah itu seringkali itu dipakai ya oleh iblis, menguasai hati kita sehingga damai sejahtera Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Jadi pastikan amarah juga tidak menguasai dalam hidup kita. Kendalikan diri kita, penguasaan diri kita harus ada. Kemudian roh dunia juga selalu indikasinya kepentingan diri sendiri. Yang penting saya, yang penting aku, yang penting kepentingan diriku sendiri terpenuhi, yang lain masa bodoh. Itu roh dunia saudara. Jadi hati-hati dengan roh dunia ini. Satu ini dia selalu fokus pada dirinya, yang penting aku yang dipuji, aku yang harus lebih bagus, lebih hebat bandingkan yang lain. Kemudian selanjutnya ada percideraan. Jadi ya akhirnya menghasut orang lain ya, menjelekkan orang lain. Ini berbahaya sekali. Terus ujung-ujungnya pasti dan dia akan roh pemecahnya muncul. Kok itu masa itu kok lebih banyak, apalagi hari-hari ini di tahun depan ya kita akan melihat di Indonesia akan melakukan pemilihan presiden. Kita harus sangat berdoa karena di sini roh pemecah ini mulai muncul ya saudara. Kita bisa lihat ada kubu-kubu yang mulai saling menyerang, dan kita harus berdoa lepaskan damai sejahtera buat bangsa ini, dan supaya presiden yang di depan tahun 2024 adalah presiden yang diberikan hikmat takut akan Tuhan dan menyukai kesatuan ya. Kemudian kedengkian ini dari hati ya saudara. Dia kalau melihat orang sukses itu nggak rela, ini pengennya dengki aja, dia pengen kesel gitu bawaannya. Ini dijauhkan dari kita. Kemabukan juga bukan berbicara tentang
minuman keras sebenarnya, saudara. Ini mabuk ini juga mabuk karena pujian juga bisa sebenarnya, kayak orang-orang gila hormat begitu, mabuk aja dia pengennya itu. Mabuk ini juga bicara kelebihan sebenarnya, sesuatu yang lebih itu sebenarnya itu tidak baik, saudara. Jadi takarlah hidup kita, apapun yang kita konsumsi itu seperlunya, saudara. Jadi tubuh kita itu didesain oleh Tuhan sedemikian rupa, itu ada standarnya. Jadi tubuh ini memerlukan kalori sekian sudah distandarkan. Makanya kadang-kadang kalau kita melebihi dari kapasitas itu pasti ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Mungkin organ kita dalam tubuh kita yang bermasalah dan sebagainya. Kita minta hikmat Tuhan untuk tubuh kita supaya kita bisa menjaganya, mempersembahkan menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, bahkan yang berkenan di hati Tuhan. Kemudian yang ke-15 adalah tentang pesta pora. Ini pesta pora ini sukanya senang-senang saja, jalan-jalan sini, mentang makan-makan sana sini, padahal ada hal-hal rohani yang harus kita kerjakan, malah menjadi prioritas. Keinginan dunia selalu pesta pora gitu. Keinginan dunia selalu menyadarkan, hura-hura ke sana sini, pemborosan waktu, pemborosan banyak hal yang dilakukan. Padahal waktunya kita lihat adalah waktu yang sangat singkat, saudara. Hari-hari ini banyak kita mendengar kabar-kabar tentang bencana di mana-mana sudah mulai terjadi, bahkan keguncangan ekonomi itu terjadi, saudara. Di berbagai negara sudah mengalami sangat luar biasa sekali, bahkan berakibat di Indonesia juga beberapa perusahaan sudah mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja, ya, PHK secara massal, dan sangat luar biasa sekali, saudara. Kita harus kuat di hari-hari ini, jangan lengah, jangan menyerah dengan keadaanmu. Kuatkan hatimu kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu besar. Tuhan itu punya rencana yang besar. Kita bukan anak recehan, kita bukan anak yang gampangan, tetapi kita itu adalah pribadi Tuhan, pribadi anak Tuhan yang diizinkan menjadi berlian-berlian di akhir zaman. Memang berlian itu butuh proses, saudara. Ditekan, digores, digosok. Itu harus mengkilap, bukannya semakin buram. Enggak, saudara. Berlian itu semakin digores, digosok-gosok itu dia akan semakin mengkilap. Berlian itu kita belajar dari berlian. Kemudian yang kedua tadi, sebab yang ada di dalam dunia ini kan ada tadi. Yang pertama saya sudah jelaskan tentang keinginan daging. Sekarang yang kedua adalah keinginan mata. Nah, keinginan mata. Mata kita tahu bahwa mata itu adalah pelita tubuh, ya. Namanya pelita, itu menyinari tubuh kita. Kok bisa ya mata itu, ya? Karena mata itu adalah pintu gerbang, saudara. Ya, mata itu pintu gerbang kita. Apapun yang terekam di dalam mata kita akan mempengaruhi seluruh tubuh kita, termasuk mata roh kita, ya. Mata jasmani kita, perhatikan, mata jasmani kita akan juga mempengaruhi mata roh kita. Semakin detail kita melihat secara mata jasmani, maka semakin jelas mata rohani kita akan melihat, ya. Mata adalah pelita tubuh. Di dalam Lukas 11 ayat 34, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lebih bagus lagi di firman Allah yang hidup, versi firman Allah yang hidup, ya saudara. Mata kalian menyinarkan apa yang ada dalam hati kalian. Mata yang cerah dan murni akan membiarkan cahaya memasuki jiwa kalian. Jelas ini, jadi mempengaruhi jiwa kita. Mata yang jahat akan merintangi masuknya cahaya dan memendamkan kalian ke dalam kegelapan. Wah, bahaya sekali, ya saudara. Jadi mata itu, walaupun dua mata ini, makanya kalau kita itu melihat hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, ya bukan cuma tentang berbicara tentang seksual, enggak, tetapi keinginan mata juga menjerumuskan kita itu kepada hal-hal yang tidak benar, tentang keangkuhan hidup dan hawa nafsu kita sendiri, ataupun
tentang kepentingan-kepentingan kita sendiri yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin hobi yang melebihi kedudukan Tuhan tadi, hobi yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hobinya melihat keinginan-keinginan kayak beli tas dan beli sesuatu, beli mobil yang keren gitu, dan rumah yang cakep, perusahaan yang mantap-mantap. Nah, itu hati-hati saudara. Itu mata itu langsung dia akan mengubah visimu, karena dia akan masuk ke jiwa. Jadi matamu kalau fokusnya ke situ terus, dia akan lari ke situ. Semua yang kita lakukan pasti arahnya ke sana saudara. Dan kita sendiri, tubuh ini akan dibawa karena pengaruh dari mata itu sendiri. Jadi kalau kita itu melihat hal begitu, itu langsung dalam nama Yesus minta ampun sama Tuhan, langsung Tuhan kendalikan semuanya nih. Kendalikan mataku Tuhan. Alihkan pandangan kita itu ke hal yang lain, yang positif, yang kudus, yang mulia, tentang panggilan Tuhan, tentang rencana Tuhan yang besar. Dan kita tahu bahwa di akhir hari ini banyak anak-anak muda jatuh ya di dalam hal mata. Seperti dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dikatakan, bersukacitalah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ini ada akibatnya. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan ya. Karena kita itu menuruti pandangan mata kita. Kita ingat tentang kisah dari perselisihan antara Abraham dan Lot ya, yaitu tentang tanah perjanjian itu, tanah yang suruh milih itu. Ada tanah yang subur dan tanah yang sebelahnya yang tidak subur. Pandangan mata manusia itu bisa menipu. Lot memilih tanah yang sangat luar biasa, yang subur diberkati Tuhan. Sangat luar biasa saudara, keadaannya baik menurut mata jasmani. Tetapi Abraham, puji Tuhan, dia mengalah, dia memilih mata rohani. Dia secara luar biasa melihat dengan mata yang iman, yang padang gurun, yang jelek, yang hasilnya mungkin belum kelihatan. Dia melihat secara mata iman bahwa ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan hasil akhirnya puji Tuhan membuktikan benar-benar. Jadi ada pesan moral, pesan dari Tuhan juga tentang berbicara pandangan mata. Hari ini kalau kamu melihat secara mata jasmani, keadaanmu, keadaan rumah tanggamu tidak baik, percayalah kepada Tuhan. Percayalah, milikilah pandangan iman yang baik, yang luar biasa. Tuhan akan mengerjakannya. Apa yang ada di dalam hatimu itu Tuhan yang mengerjakan, bahkan Dia akan menjawab lebih besar dari apa yang kamu doakan. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan dalam hidupmu, percayalah saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu apa sih? Keangkuhan hidup itu adalah tembok pengenalan akan Tuhan. Jadi orang yang angkuh kepada Tuhan, dia akan berusaha untuk menentang setiap pengenalan akan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan hidup untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kalau firman Allah yang hidup versinya seperti ini, senjata ini dapat mengalahkan setiap perbantahan yang sombong, jadi perbantahan yang sombong, dan merobohkan setiap tembok yang didirikan untuk menghalangi manusia mencari Allah. Jadi Dia akan menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Dengan senjata ini saya dapat menangkap pemberontak. Dia akhirnya memberontak dan membawa mereka kembali kepada Allah dan mengubah mereka menjadi manusia yang taat kepada Allah. Jadi keangkuhan hidup ini sangat luar biasa ya saudara. Ini dia akan menentang untuk mengenal Tuhan saja. Jadi ini tembok yang sangat luar biasa saudara. Kadang tanpa sadar itu ada dalam hidup kita. Tuhan ngomong kita nggak dengar. Tuh hati-hati saudara.
Hati-hati saudara, itu bisa jadi ada di sana bahwa kita itu ada tembok pemisah, tembok penentangan tentang pengenalan akan Allah. Kalau kita udah mulai berontak, Tuhan nyuruh apa kita berontak, ada roh pemberontakan di sana, kita nggak taat. Itu hati-hati saudara, itu kita harus cepat-cepat berbalik, bertobat lagi, mengejar Tuhan kembali, mencari cinta mula-mula, bangkitkan kembali. Jangan sampai Tuhan datang dan menemui kita menjadi mempelai yang bodoh saudara, yang mempelai yang pelitanya padam. Hati-hati saudara, di depan masih banyak hal yang akan terjadi. Persiapkan dirimu, masa yang gelap itu di depan mata saudara. Kita harus sungguh-sungguh libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, pesan saya sekarang, libatkan Tuhan. Apapun masalahmu, libatkan terus. Sekecil apapun, libatkan Tuhan. Saya minta bangun rohmu sungguh-sungguh, bangun sampai engkau kuat sendiri ya. Dan saya percaya Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita semua hari-hari ini. Jangan takut menghadapi masa-masa ini, bukan masa-masa depan. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Ya, inilah firman yang cukup panjang ya saudara, tetapi saya percaya kenapa Tuhan memberikan firman ini pagi hari ini. Mungkin keras buat kita, tetapi saya percaya sih Tuhan pasti punya maksud, bahwa kita dipagari, dinasihati Tuhan, pasti ada maksud rencana Tuhan supaya kita kuat di hari-hari ini. Mari saya ajak berdoa, sepakat berdoa bersama saya. Di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi hari ini, bahwa hal-hal yang ada di dunia ini semuanya yang disiapkan oleh iblis tentang keinginan mata, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup ini Tuhan membahayakan kami. Kami izinkan Kau Roh Kudus menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami sepenuhnya. Kendalikan total, kami letakkan di bawah kaki Kristus. Biarlah pikiran, perasaan, kehendak kami hanya semata-mata keinginan Tuhan yang terjadi. Dan kendalikan terus Tuhan, monitor kami Tuhan menjadi tawanan roh-Mu. Kami izinkan di dalam nama Yesus semua aspek hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pengendalian Tuhan terjadi atas hidup kami. Berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan ada dalam hidup setiap kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang membutuhkan jawaban doa, segera Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tolong mereka Tuhan, yang saat ini rumah tangganya baru ada masalah Tuhan. Tolong Tuhan saat ini Tuhan, yang membutuhkan ekonominya saat ini Tuhan terpuruk, mari Tuhan pulih Tuhan dalam nama Yesus. Seperti banyak hal yang Tuhan Kau lakukan Tuhan kepada janda Sarfat, juga dipulihkan dalam orang-orang yang kena piutang Tuhan, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini Tuhan. Berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan daripada Tuhan sendiri, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin.